informasi terkini dan jadilah yang pertama menikmati kisah-kisah luar biasa ini. Wow, ternyata kakak dari Yapriapo akan menerbitkan sebuah buku. Banyak buku ya, dari 6 orang ya penyuluh, ya pendongeng yang bekerja sama dengan Dreamy yang akan launching pada tanggal 9 Desember nanti. Oke, tepuk tangan dong untuk kakak-kakak Yapriapo. Mana resennya? Oke, kasih itu ya. Oke, selanjutnya akan ada dongeng yang luar biasa. Teh, silakan. Silakan Kak tadi. Ya, baik. Terima kasih Kak Iin atas kesempatan yang diberikan. Suara saya terdengar jelas, teman-teman semuanya? Agak putus-putus ya, Kak, di saya. Kurang jelas. Oh ya, Iya, seperti tadi dari awal suara Jadi saya putus-putus Kak tadi. Iya. Kak Teddy putus ya? Kak tadi. ya. Saya pindah tempat dulu. Oke. Coba apakah sudah terdengar jelas suara saya? Lumayan agak jelas Kak tadi daripada Oke. tadi. Oh, saya pindah tempat di luar ini. Di atas genting nggak? Kak tadi di atas genting nggak tadi? Ya, kita harus menyesuaikan ternyata sinyal dari siang ya. Betul. Saya tadi juga ada Kak siapa ya ini tadi? Bilang Kak In juga putus-putus. Iya, ini apa hujan dari tadi dari siang ndak itu ndak berhenti berhenti. Sekarang apa sudah terdengar jelas teman-teman semua suara saya? Oke, lebih aman Kak tadi dari tadi daripada tadi. Baik, alhamdulillah. Baik, tadi sehat, insya Allah. Semangat pagi semuanya. Pagi. Baik, alhamdulillah, alamin. Kami sudah siap untuk menyampaikan materi. Teman-teman apakah sudah siap? Kalau sudah siap, boleh tulis di kolom chat. Siap ya, sambil menunggu tampilan slide. Saya ini langsung ingin menyampaikan Iya. materi ya. Oke, silakan Kak tadi. Oke, baik. Alhamdulillah sudah merespon siap sehingga benar-benar suara Kak Teddy terdengar jelas ya di sana. Baik teman-teman semua yang berbahagia, hari ini Kak Teddy akan berbagi materi tentang bagaimana dongeng integritas untuk membangun karakter anak-anak kita melalui cerita-cerita yang bermakna, cerita-cerita yang menginspiratif, cerita-cerita yang memotivasi. Kita awali dulu dengan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan malam hari ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, ini tema kita pada kesempatan malam hari ini di rangkaian beberapa hari festival. Jadi akan menyampaikan dongeng integritas bagaimana membentuk karakter anak.
Baik, langsung saja. Ini perkenalan ya, teman-teman semuanya. Mungkin sebagian sudah ada yang mengenal Kak Teddy, sebagian ada yang baru berinteraksi. Salam kenal baru yang baru kenal. Di slide berikutnya, Kak Teddy seorang pendongeng. Kalau punya komunitas juga, yaitu dari Kampung Dongeng. Kebetulan kami dari Jawa Tengah. Kemudian Kak Teddy juga motivator di PT Apko Sugesti Motivatindo. Dan sekarang alhamdulillah bergabung dengan teman-teman penyuluh anti korupsi ya di Paksi Jawa Tengah dan juga di komunitas Yakiapo yang menyelenggarakan event pada kesempatan malam hari ini. Oke, terima kasih sudah berkenalan ya. Mudah-mudahan nanti beberapa sahabat-sahabat tadi yang hadir di awal sudah mengisi di chat ya, dari mana ya. Yang baru hadir juga boleh sambil menuliskan kehadirannya. Baik, langsung saja. Boleh dilanjutkan host di slide ketiga langsung. Baik, teman-teman sambil menunggu slide-nya tampil ya. Jadi hari ini Kak Teddy akan menyampaikan bagaimana dongeng integritas untuk membentuk karakter anak. Nah, dongeng ini tidak sekedar tentang hiburan, tidak sekedar bagaimana kita menyampaikan cerita atau kata-kata ke anak. Namun yang Kak Teddy yakini, dongeng ini atau bercerita ini adalah penuh makna bagaimana kita bisa menyampaikan gagasan, bagaimana kita menyampaikan gagasan, bagaimana kita menyampaikan ide, bahkan nanti kita akan belajar bagaimana dongeng membuat sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Ya, kita awali dengan sebuah cerita integritas. Teman-teman, silakan disimak. Bagi teman-teman penyuluh KPK mungkin 9 nilai integritas yang kita diri, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Nah, sekarang kira-kira simak cerita Kak Teddy, kemudian nanti tulis di kolom chat nilai kebaikan apa atau nilai integritas apa yang ada di dalam tokoh Semai dan Ibu Mina yang akan kami ceritakan ya. Jadi ceritanya adalah malam itu Semai merasakan sakit perutnya. Dia menghampiri ibu. Kak Teddy hilang? Halo Kak Teddy. Kak Teddy. Kak Teddy manjat genting lagi Kak Teddy. Teman-teman semuanya. Ya, Tadi saya terlempar Putus-putus tadi hilang. Iya, saya sempat terlempar beberapa menit. Iya. Oke. Aman Kak Teddy. Kita lanjutkan lagi ya. Baik, teman-teman semuanya, silakan disimak cerita singkat 1 menit ini. Kira-kira nilai apa yang ada di dalam tokoh Semai dan ibunya. Waktu itu, malam hari terdengar suara. Semai mengeluh kepada ibunya. Ibu, perutku sakit. Aku merasakan sakit. Wah, kenapa nak? Namun Semai ketika ditanya ibunya, Semai ragu-ragu untuk menjawab. Dia takut apakah dia harus mengakui kesalahannya tadi siang? Namun Semai memiliki berani untuk berkata jujur kepada ibunya.
Oh, karena nah, ibu kemudian merawat Semai dengan sabar dan dengan penuh kasih sayang. Oke, mudah-mudahan terdengar jelas ya. Silakan teman-teman semuanya, dari cerita singkat setengah menit Kak Dedi, kepotong hilang. Coba dicek lagi. Aduh, maaf nih ya. Aduh. Bisa bisa ditangkap kok tadi, walaupun agak luputnya mata banget ya. Bapak Ibu bisa bantu putra-putranya itu Kak Teddy, anak-anaknya sambil tiduran di depan orang tuanya Kak Teddy itu tadi Kak Teddy sampai Atau coba terpesona. saya Nggih, silakan Kak Teddy lanjut. video. Saya off video, coba apakah suara saya terdengar jelas? Iya, lebih aman Kak Teddy. Aman ya, Kak Dini ya? Aman. Iya, ha. Oke. Cuma kalau layar tadi belum terlihat ya. Silakan. Layar terlihat? Oh, layar terlihat ya? Iya, layar terlihat. Sebentar. Baik. Ada dari laptop gua. Gambar semai dan es buah Kak tadi. Terlihat jelas. Oke, baik. Ternyata sepertinya gangguan sinyal di saya pun layar nggak apa. Yang penting teman-teman bisa melihat layar ya. Saya bisa melihat layar dari laptop saya. Baik. Teman-teman mohon maaf gangguan ya. Saya ulangi. Jadi dongeng tadi lewatin saja ya. Nanti banyak cerita-cerita juga mengalir. Jadi cerita integritas, jujur, mandiri, dan nilai-nilai kebaikan lainnya bisa kita tanamkan. Baik, boleh dilanjutkan slide berikutnya, slide keempat, Bunda, yang tentang keajaiban cerita atau dongeng. Nah, oke, layar terlihat jelas, namun suara putus-putus. Baik, saya usahakan mudah-mudahan suara saya jelas ya. Bapak Ibu yang berbahagia, keajaiban cerita dongeng. Kenapa sih kita harus repot-repot bercerita ke anak-anak kita? Karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah melalui cerita atau dongeng mampu mengungkapkan gagasan, perasaan, dan juga pengalaman. Jadi dongeng tidak sekedar cerita masa lalu atau cerita imajinasi atau khayalan. Namun, melalui dongeng kita bisa membuka sebuah gagasan, perasaan, dan pengalaman. Contoh, kisah seorang anak kecil bernama Arjuna, dia bercita-cita ingin menjadi ilmuwan. Namun, Arjuna bingung. Wah, aku merasa bingung. Apakah aku bisa menjadi ilmuwan yang hebat? Apakah aku bisa bersekolah dan kuliah yang tinggi, mencari ilmu? Sedangkan ayah dan ibuku tidak mampu, dia tidak punya uang yang banyak. Di tengah bingungnya Arjuna tentang meraih cita-cita, dia duduk di bangku sekolah dan ada seorang guru yang menghampirinya. Guru itu menemui Arjuna. Kenapa nak, kau terlihat bingung? Arjuna menceritakan masalahnya. Dan guru itu kemudian bercerita tentang masa lalunya
yang orang tuanya pun bahkan lebih tidak mampu daripada orang tua Arjuna. Namun gurunya hari ini mampu menjadi orang yang sukses, mampu kuliah, dan mampu menjadi orang bermanfaat. Mendengar cerita gurunya, Arjuna menjadi semangat lagi untuk meraih cita-citanya. Nah, itulah teman-teman, melalui bercerita, itu bisa membangkitkan rasa dan juga membuat sebuah gagasan sehingga seseorang, bahkan seorang anak, bersemangat untuk melakukan yang terbaik. Oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah lewat dongeng mampu menumbuhkan semangat membawa ke dunia baru. Oke. Sudah beberapa menit saya mau cek sudah jelas ya suara saya ya? Sangat Atau jelas, Kak Teddy. Oh, alhamdulillah. Tapi Kak Dede mohon izin ya. Sepertinya kalau video saya nyalakan sinyal terganggu. Jadi nanti kalau nggak ngomong baru suara Kak Dede gambar Kak Dede saya munculkan. Berikutnya adalah yang kedua tadi, lewat cerita diharapkan mampu membawa semangat, membawa kita ke dunia baru. Seperti contoh ada cerita seorang kakek bijak yang dengan segenggam garam. Nah, suatu ketika ada seorang pemuda datang ke kakek itu mengeluh bahwa dia sudah putus asa dengan banyak masalah, bahkan sampai ingin bunuh diri. Kakek itu kemudian mengajak pemuda itu untuk melakukan sebuah percobaan. Lihatlah cucuku, kakek membawa segenggam garam. Lalu dimasukkan segenggam garam itu ke dalam air 1 gelas. Diaduk dan pemuda itu disuruh minum. Bagaimana rasanya cucuku? Wah, rasanya tentu sangat asin, bahkan cenderung pahit kakek. Baiklah, sekarang genggaman garam kedua, kakek itu taburkan ke sebuah air di ember, lalu diaduk. Dicoba lagi. Bagaimana rasanya cucuku? Wah, masih terasa pahit, kek. Percobaan ketiga, kakek itu membawa pemuda itu ke sebuah danau. Dan kemudian ditaburkan lagi segenggam garam dan diaduk. Apa yang terjadi? Kata pemuda itu, wah kakek, aku tidak merasakan air danau ini menjadi asin. Itulah kehidupan, nak. Bahwa diri kita, hati kita, jiwa kita ibarat gelas, ibarat air yang ada di sebuah tempat. Ketika tempat Halo, Kak Teddy kemana tak Kak Teddy? sudah kedengeran, Iya, tadi hilang sebentar. Kata Kak Indah terakhir sampai ketika... Hmm. Iya. Halo. halo, Ih. halo. Terakhir ketika Kak Teddy Ya, tapi ini sudah masuk ya. masuk. Oke, maaf. Ya, jadi singkat aja. Saya singkat. Waduh, ternyata nggak masuk ya. Jadi kakek itu dengan pemuda tadi melakukan percobaan dengan garam. Nah, ketika pemuda itu mau bunuh diri, merasa sesak hatinya, merasa apa, putek otaknya. Oh, sampai tertelan air danau. Nah, kemudian pemuda pasti kita masalah segenggam garam akan menjadi semakin tidak terasa asin. Oke ya. Baik, mohon maaf nih suaranya. Ini sudah jelas ya. Baik,
teman-teman masuk yang ketiga. Jadi ternyata cerita atau mendongeng Tuhan yang Allah Subhanahu menyampaikan kepada umatnya. Jadi lain seperti itu. Kak Teddy putus-putus. Halo, Iya, maaf, putus lah ya. putus-putus sekali. Harus pintar ya. Jelas. Belum, Kak. Oke, masih ya. Oke, baik. Yang ketiga, teman-teman semuanya, ini adalah metode Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan. Karena Islam ya, Kak Dedi, menurut Ustadz Kak Dedi itu di dalam Al-Quran itu hampir setengah lebih Allah menyampaikan pesannya kepada umat itu melalui metode bercerita. Kita bisa tahu kisah-kisah para nabi zaman dahulu, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu karena melalui cerita-cerita yang Allah sampaikan. Bahkan kita tahu masa depan, kehidupan setelah meninggal, kemudian kita tahu surga dan neraka, itu karena apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nah, inilah jadi sehingga ternyata dongeng atau bercerita ini adalah sebuah senjata yang dan kecerdasan otak. Bapak Ibu, ternyata bercerita atau mendongeng ini merangsang otak. Kalau berbicara otak kanan dan kiri, otak kanan itu kreativitas, imajinasi, otak kiri analisis dan seterusnya ya. Di dalam cerita itu dua-duanya sekaligus bekerja. Kita bisa mencermati data-data yang ada, informasi-informasi masuk, plus sekaligus kita bisa dan mudah-mudahan bisa tertangkap meskipun nge-lag ya. Oke. Aduh, maaf ya, kok hilang-hilang? Oh, hilang dikit. Ya. Jadi melalui cerita bisa meningkatkan kecerdasan kita, menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Kita cermati ya, ketika bercerita, kita bisa mencermati data-data, informasi-informasi yang itu biasanya diolah oleh otak kiri. Namun, bersamaan dengan itu juga, kita otak kanannya bekerja, yaitu perasaan. Lewat cerita kita bisa merasakan sebuah kejadian, berimajinasi. Nah, dalam cerita kan tentu ada data, informasi, dan ada nilai rasa di sana. Nah, itulah kehebatan cerita, sehingga mampu memfasilitasi kedua belah otak tadi. Dan ketika bercerita, itu masuk ke dalam memori jangka panjang. Bayangkan kalau kita ikut kuliah, biasanya itu materi setelah sehari, 2 hari, 1 pekan itu hilang. Namun ketika kita mendengarkan cerita, itu biasanya terngiang lama. Contoh deh, kita hari ini ketika kecil suka mendengar cerita kancil. Nah, kalau saya tanya apakah kakak-kakak semua, teman-teman semua masih ingat cerita kancil dan Pak Tani, kancil dan buaya? Tentu saya yakin pasti ingat. Nah, itulah kedahsyatan otak. Namun kalau saya tanya, misalkan ya kemarin atau seminggu yang lalu kalau ikut kuliah gitu kan, kita mempelajari apa ya, atau mendengarkan ceramah tentang apa ya, pasti jawabannya betul Kak Dini, lupa cepetnya. Nah, tapi kalau cerita, gosip yang sebulan yang lalu masih ingat. Nah, namun
alangkah baiknya kemudian cerita-ceritanya nanti kita olah menjadi cerita-cerita yang positif, cerita-cerita yang imajinatif, cerita-cerita yang bermanfaat tentunya, tidak sekedar cerita-cerita gibah. Astagfirullahaladzim. Oke, selanjutnya ya. Nah, dengan cerita, ini mudah-mudahan terlihat ya di baris paling bawah itu, cerita itu menghasilkan dampak sosial dan emosional. Jadi kalau kita mendengar cerita, emosi kita meningkat tuh. Nah, tentu emosi positif bisa ya. Jadi emosional itu misalkan ketika kita bercerita tentang kejadian sedih, kita terbawa sedih sana. Kemudian kecerdasan emosional termasuk di dalamnya anak-anak tidak perlu menunggu, mohon maaf, kejadian ayah ibunya meninggal, dia harus bersedih. Namun, lewat sebuah cerita, anak-anak bisa berempati, bisa bersimpati tentang rasa sedih ketika ditinggal meninggal oleh ayah ibunya, dan bagaimana dia mengelola rasa sedih itu, dan untuk segera bangkit menjalani kehidupan. Sehingga anak-anak kecerdasan emosinya itu sudah terlatih. Dia sudah pernah mengalami kejadian itu dalam imajinasinya. Sehingga ketika kejadian emosional itu hadir, maka nah, maka dia akan mengalami sebuah kesiapan. Oke ya, dan juga sosial. Nah, lewat cerita itu anak-anak bisa bersosialisasi lebih dahsyat, baik dengan orang tuanya, lingkungan terdekat, atau dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, contoh, ada sebuah cerita, anak kecil itu suka ada adegan sepatu bercerita di rumahnya. Jadi, ternyata sang ayah itu selalu memakaikan sepatu kepada anaknya dalam setiap kesempatan dia bisa memakaikan. Bayangkan, memakaikan sepatu kan kalau pakai sendiri 5 menit sudah selesai. Namun ini oleh ayahnya, itu sepatunya diterbangkan dulu, sepatunya ngobrol dulu, dan seterusnya. Ayahnya bercerita saat momentum pagi hari mengenakan sepatu. Bahkan kebiasaan itu terus berlangsung sampai dia dewasa. Bukannya manja, tapi ayahnya ingin membuat sebuah momentum waktu-waktu spesial yang terngiang di anaknya. Dan sampai kemudian ayahnya meninggal, anak itu masih terngiang dan bahagia dengan kejadian itu, ikatan sosial dengan ayahandanya. Nah, tentu keren kan? Baik, mungkin itu sekilas 5 hal yang Kak Teddy sampaikan tentang keajaiban bercerita. Tentu teman-teman masih memiliki banyak hal. Silakan ketika bercerita temukan keajaiban-keajaiban lainnya. Tentu semakin dahsyat. Nah, ini 5 ini hanya pemacu dan pemicu saja. Selanjutnya boleh kita berlanjut setelah kita ke slide berikutnya ya. Setelah kita memahami bahwa cerita atau dongeng ini sangat bermanfaat, sangat ajaib dan hasilnya luar biasa, maka sekarang saatnya kita, Kak, aku pingin merasakan itu. Nah, saatnya kita membuat cerita yang mampu menginspirasi, cerita yang mampu memotivasi, cerita yang mampu merubah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana caranya? Kalau dilihat di slide itu minimal ada 5 cara ya. Yang pertama adalah karakter tokoh. Nah, kita harus menguatkan atau memilih karakter tokoh yang relatable, yang sesuai dengan kondisi anak-anak, sesuai dengan usia anak, sesuai dengan tingkat pendidikan kalau berbicara audiens secara umum dalam penyuluhan, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Nah, contoh, ketika anak-anak memang Kak Teddy lebih suka membawakan tentang binatang, tentang petualangan. Kemudian audiens kita orang-orang dewasa
atau anak-anak remaja. Nah, biasanya kalau anak-anak remaja, Kak Teddy lebih banyak cerita tentang tokoh-tokoh yang menginspirasi cita-cita dia. Bisa cerita tentang Pak Habibie, bagi dia yang suka teknologi, bisa cerita tokoh-tokoh politik ya, Bung Hatta dan seterusnya, ketika dia suka sejarah. Terus untuk orang-orang dewasa, nah, biasanya sukses story yang berdasarkan pekerjaannya. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan permasalahan atau kondisi yang sedang dihadapi oleh klien kita, oleh audiens kita. Ini yang pertama, perlu dicari karakter tokoh. Berikutnya adalah setelah ketemu karakternya, tentu harus dihadirkan konflik yang mampu menggugah. Nah, konflik yang menggugah ini tidak harus konflik itu berupa hal-hal yang jelek ya, tapi konflik yang menggugah itu adalah teman-teman semuanya bisa berupa perubahan tokoh dari dia misalkan dia terpuruk seperti tadi cerita yang pertama. Oke ya, ketika dia terpuruk, kemudian ketika dia menghadapi permasalahan, ketika menghadapi ekonomi yang sulit keluarganya. Nah, itu. Tapi ingat, kemudian ikuti dengan poin ketiga, ada resolusi yang memberikan harapan. Nah, resolusi yang memberikan harapan itu setelah dia terpuruk, tokoh itu mampu bangkit menghadapi permasalahannya. Contoh seperti kisah Ibu Mina yang menolak amplop politik misalkan. Ketika Bu Mina sedang merawat Semai sedang sakit karena sakit perut, ada suara ketokan pintu. Tok, tok, tok. Selamat malam, Ibu Mina. Hari ini ada titipan amplop dari seseorang. Tapi jangan lupa, besok pagi pilihlah dia. Ibu Mina kaget dan bingung. Dia hampir saja dititipi uang yang dengan maksud untuk memilih seseorang. Dengan tegas kemudian dia menjawab, maaf Pak, aku tetap akan pergi ke TPS, tapi tanpa perlu uang seperti ini. Aku akan tetap memilih sesuai pilihan tanpa harus diembel-embeli dengan uang ini. Nah, teman-teman semuanya, ini kan tentu pergolakan batin Bu Mina bingung bagaimana menolak uang itu, antara dia butuh uang itu dan memilih mau diterima atau tidak. Nah, ini kan kemudian akhirnya dia punya sebuah resolusi dan harapan bahwa dia akan menolak itu dan dia berharap akan hadir rezeki-rezeki yang lebih dahsyat. Nah, ini contoh untuk orang dewasa ya ceritanya ya. Oke, yang berikutnya adalah dibangun lingkungan atau suasana yang emosional sehingga audiens merasa imajinasinya terbangun, sehingga audiens merasa suasananya didapatkan, masuk emosinya. Dan yang terakhir adalah tema dan pesan cerita. Jadi Bapak Ibu semuanya, jangan lupa ketika bercerita, kita tidak hanya menyampaikan hiburan, namun harus ada tema dan pesan yang ingin kita sampaikan. Meskipun pesannya tidak diungkapkan vulgar bisa jadi, atau dipaksakan. Biarkan orang menganalisa pesan itu, namun ceritanya mengandung pesan. Oke, mungkin itu bagian membuat cerita yang menginspirasi. Sekarang kita belajar selanjutnya, di slide berikutnya, boleh kita buka. Nah, setelah tadi belajar menginspirasi, nah, sekarang saatnya kita akan belajar, ini nih,
langkah-langkah nyata. Bagaimana kita untuk mampu membawakan kisah inspirasi ini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama adalah, Iya. Kak, apakah cerita itu mampu membentuk karakter? Nah, ada 4 hal. Kaitannya dengan karakter, yang pertama adalah refleksi diri melalui cerita. Bapak Ibu, ketika kita bercerita, ada satu bagian kita bisa merefleksikan diri. Kita belajar dari pengalaman hidup. Kita belajar dari pengalaman hidup orang lain, pengalaman hidup diri sendiri, sehingga setelah kita berkaca pada pengalaman hidup itu, harapannya ada sebuah resolusi, ada sebuah harapan untuk meningkatkan kualitas hidup. Contoh kisah perjalanan seorang manajer muda yang bernama Ibu Maya. Ibu Maya merasa pekerjaannya sangat membosankan dengan rutinitas yang ada. Dia sudah merasa sangat bosan, kemudian di tengah kebosanannya dan hampir putus asa dan hampir Kak saja. Teddy, mohon maaf, kurang 1 menit Kak Teddy. Oke. Oh, baik. Oke. Baik, mungkin ini ya. Jadi 4 hal ini, refleksi diri, mengatasi tantangan, dan ada narasi pribadi, kemudian intinya mampu menginspirasi. Dan slide terakhir boleh ditunjukkan agar kita bisa belajar sama-sama. Nah, ini tips sederhana Bapak Ibu semuanya agar cerita kita, sebelum terima kasih boleh kembali dulu. Nah, ini ada 4. Yang pertama adalah suara. Ketika bercerita, manfaatkan suara-suara unik agar menarik, kemudian isi ceritanya tentu harus menginspirasi, dan ini penting, attitude pribadi pencerita. Kita harus memiliki attitude yang baik. Dan yang terakhir adalah properti pelengkap cerita, menggunakan buku, boneka, dan lain sebagainya. Mungkin itu, Bunda, kakak-kakak, mohon maaf ya, di tengah-tengah tadi ternyata sinyal tidak mendukung. Terima kasih sudah menyimak, nanti bisa Oke, terima kasih Kak Teddy. Kasih raisen cinta untuk Kak Teddy. Oh, luar biasa ya Kak Teddy. Teman-teman udah antusias banget. Walaupun tadi kita sempat sinyalnya putus nyambung ini tadi. Tapi top Kak Teddy luar biasa. Kak Dini kasih love besar banget ini Kak Dini. Pasti ayah bunda semuanya pasti pingin penasaran banget bagaimana sih udah pertanyaannya banyak banget sih, pingin terinspirasi dengan Kak Teddy untuk mendongeng ke putra putrinya. Tapi sebelumnya tahan dulu, sabar, sabar Bapak Ibu semuanya. Kita lihat dulu, kita tengok ada apa dengan eh, Kak Sari ya hari ini ya, yang akan langsung cus menceritakan bagaimana sih buku yang dibuat. Yo, silakan. Halo, siapakah yang akan bercerita? Oh, dongeng Kak Okta. Sorry, Kak Okta yang hari ini mendongeng. Saya kok mikirnya Kak Sari, kangen Kak sama Kak Sari saya hari ini. Kak Okta akan bercerita tentang bagaimana sih? Tadi kan sudah eh gini loh cara membuat cerita itu. Langsung Kak Okta sudah mempraktekkannya. Ayo, silakan Oke. Kak Okta. Ya, makasih Kak Iin. Oke, selamat malam, Bunda, Ayah semuanya. Ada adik-adik juga nggak ya? Ini kayaknya mama papanya Di semua ya. pangkuan Oh, mamanya lagi, ini. ya, ada Iya, adik-adik yang gak sedang di pangkuan kelihatan. ya. Oke, baik. Kak Iin, untuk Iya, silakan buku Kak yang Okta. yang sudah ditulis ya, ini namanya adalah Lydia Berbagi Biskuit. Ini aku mau share sebentar ya. Nah, jadi buku yang ditulis itu adalah judulnya adalah Lydia Berbagi Biskuit. Kenapa slide-nya yang ini lagi? Salah slide ya. Harus yang ini. Close dulu deh. Close dulu. Oke. Harusnya slide-nya yang Lydia. Oke, jadi eh,
Kenapa menulis cerita tentang Lydia berbagi biskuit? Karena saya punya anak kecil yang kalau eh, apa namanya lihat kalau diajak jalan gitu ya, dia senang banget kalau kalau diajak ke supermarket itu milih makanan macam-macam gitu ya. Nah, jadi terinspirasi dari situ saya membuatlah cerita tentang Lydia berbagi biskuit. Eh, karena anak saya kalau diajak pergi itu nanti milih makanan macam-macam gitu ya. Biasanya anak-anak seperti itu. Nah, kemudian ibu pada saat mengajak ya, jadi Lydia pergi sama ibunya belanja, kemudian ada banyak sekali biskuit. Kata ibu, oke boleh, kamu boleh beli. Tapi jangan lupa berbagi. Jadi Lydia memilih makanan-makanan yang dia suka di sini, tapi ibu minta kepada Lydia untuk berjanji bahwa makanan ini tidak boleh dia nikmati sendiri. Tapi Lydia harus membagikannya kepada anak-anak yang lain. Nah, mengapa cerita ini yang saya pilih? Karena ini adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh anak-anak ya. Jadi ingin bercerita kepada anak-anak bahwa pada saat kita menginginkan sesuatu itu harus seperti apa. Nah, Kak Iin sebetulnya, nah kemudian di sini ada gambar seperti ini kira-kira kalau seperti ini teman-temannya senang, kemudian Lydianya kenapa nggak senang ya gitu kalau lihat kita gambar di sini. Kan tadi Lydia mau berbagi biskuit, tapi kenapa wajahnya Lydia yang di depan kok seperti itu? Kalau dia berbagi, kenapa wajahnya merenggut seperti itu? Dan di belakang ada anak-anak lain, teman-teman lain yang dia tertawa. Nah, sebenarnya apa sih yang terlihat dari gambar ini? Nah, nanti bisa dilihat di dalam bukunya, ya, yang baru akan launching di tanggal 9 Desember. Nah, ayah bunda sekalian, mengapa memakai Lydia? Jadi, Lydia ini terinspirasi dari tokoh yang bernama Mari Muhammad ya. Mari Muhammad ini adalah mantan Menteri Keuangan, disebutnya sebagai Mr. Clean. Bersih sekali, dia loyal juga, kemudian dia membangun Indonesia yang bersih. Dan mengapa tentang kepedulian memakai Mari Muhammad? Karena setelah beliau berhenti dari Menteri Keuangan, dia menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia dan juga Ketua Komite Kemanusiaan Indonesia. Jadi, em, banyak yang bisa kita contoh dari Pak Mari Muhammad. Selain dia juga bersih, dia juga menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dan pada saat dia sudah tidak bertugas lagi, dia tidak berhenti di situ. Dia ikut sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, artinya sikap kepeduliannya sangat besar. Nah, jadi inspirasinya adalah selain bahwa anak-anak senang makan biskuit, juga karena ada sikap kepedulian yang saya ingin bagikan kepada anak-anak. Seperti itu, Kak Iin. Wow, Sadi penasaran ini nanti malam nggak bisa tidur ini Kak Okta. Gimana Lydia? Kok bisa nggak seneng? Teman-temannya seneng semua. Wah, ini pasti PR ayah bunda untuk menjawab pertanyaan adik-adik. Terus gimana? Ah, oke, untuk bisa lanjut melanjut silahkan bisa memiliki bukunya. Mungkin nanti ada yang dibagi. Ah, tidak ya. Ada nanti ayah bunda tanya kita bisa langsung hubungi Yapo, Yapi Yapo, biar bisa memiliki buku itu. Oke. Wah, di kolom chat sudah ada cerita dari Hafizah Sari Ibu ya. Ibu Hafizah Sari yang luar biasa ini. Saya bacakan ya dulu ya Kak tadi ya. Saya nggak ingat dulu pernah dibacakan cerita oleh orang tua saya. Yang saya ingat mereka suka membaca. Jadi ibu suka membaca novel, ayah suka baca buku tema serius seperti politik. Dan mereka memfasilitasi kami dengan buku cerita anak-anak. Sebentar. Panjang banget. Mereka memfasilitasi kami dengan buku cerita anak-anak yang sangat menarik dan menyenangkan. Nah, sekarang saya ingin menularkan suka membaca pada anak saya. Sedari dini sudah saya bacakan cerita. Masalahnya adalah ketika saya membaca buku, si kakak pasti narik bukunya dan pengen baca sendiri. Padahal usianya masih 2 tahun. Adiknya masih usia 2 bulan. Nah, itu bagaimana solusinya, Kak? Belikan bukunya yang banyak. Apakah seperti itu kalau kain gitu ya? Bagaimana Kak Teddy? Oke, baik. Pertanyaan bagus sekali ini dan sepertinya dialami oleh para bunda-bunda lain.
Kak Teddy sepakat jawaban pertama kayak Kak Iin ya. Belikan buku yang banyak khusus untuk anak kecil. Sobek nggak apa-apa, yang penting bisa bermanfaat dan dipakai. Ada 3 hal menambahkan ya. Yang pertama adalah lihat dari sudut pandang anak. Ya, fasilitasi anak dengan kegiatan yang menyenangkan termasuk membaca buku. Ketika anak 2 tahun masih narik-narik buku, bahkan terkadang dia sampai menyobek-nyobek buku, itu hebat. Berarti pertanda anak kita tertarik dengan buku. Nah, sehingga tadi fasilitasi, bahkan kan sekarang ada tuh buku-buku yang tebal sehingga dia bisa dibolak-balik tapi tidak bisa disobek oleh anak-anak sehingga bisa awet tuh ya. Jadi yang pertama itu apresiasi anak dengan bukunya, berikan buku-buku yang terbaik, diberikan bacaan-bacaan dan biarkan mereka beraktivitas dengan buku itu. Kemudian yang kedua, ingat membaca itu tidak sekedar ada buku kemudian dibaca. Kegemaran anak membaca adalah selain real membaca buku, juga membaca hal-hal lain. Ketika ada helm, kita ajak anak umur 2 tahun itu membaca helm. Wah, ada apa tuh, kok ada kacanya? Terus harus dipakai kapan? Harus bunyi sampai klik. Nah, itulah membaca. Ada kucing, kemudian kita kenalkan anak tentang sifat-sifat kucing, kemudian bagaimana menjaga kebersihan, dan seterusnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika anak kita ingin rajin membaca, tentu kita, orang tua, dan orang-orang di sekeliling anak harus menunjukkan perilaku senang membaca, menunjukkan perilaku gemar membaca. Kenapa? Karena tidak sekedar dengan nasihat, anak, kamu harus suka membaca ya, tidak. Namun perlu dengan teladan sehari-hari. Ingat ada sebuah pepatah, anak boleh jadi gagal mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita nasihatkan. Namun anak tidak pernah gagal meniru apa yang kita lakukan. Sehingga yang ketiga tadi, semangatlah untuk terus memberikan pertunjukan. Jadi ketika momentum memang saatnya membaca buku, tunjukkan ke anak-anak bahwa kita sedang membaca buku. Orang-orang di sekitar pun dikondisikan, sehingga nanti anak akan meniru kebiasaan itu. Atau minimal dalam otaknya ada film itu, ada imajinasi itu, sehingga anak-anak mampu memiliki kebiasaan. Oke, mungkin itu jawaban dari Luar Kak. biasa ya. Tarik disobek-sobek, ya Berarti masalah. harus kasih itu ya Kak. Apa? Kasih contoh ya. Luar biasa Kak Teddy. Aduh, ini ada Kak Dini mau Lida. Kak izin tanya, bagaimana ketika kita bercerita di sekolah yang berkebutuhan khusus? Baiknya kira-kira nilai apa yang disampaikan? Dan bagaimana cara kita bersikap tenang dengan anak-anak di sana? Oh, ini Bu Guru yang Oke, sekolah Kak berkebutuhan Dini ya. khusus ini. Kak Dini Langsung aja keren Kak juga. Teddy. Langsung ya. Baik, ini pertanyaan bagus. Kak Teddy beberapa kali bahkan rutin mendongeng di teman-teman berkebutuhan khusus. Kadang kan ada sekolah-sekolah ya yang mengelola teman-teman berkebutuhan khusus. Kami hadir ke sana untuk memberikan variasi pembelajaran. Nah, kalau terkait pesan, Kak Dini, bisa pesan apa saja masuk ke mereka. Mereka itu cerdas kok, teman-teman. Mereka memiliki keunikan dan kekhasan dalam pembelajaran. Kak Teddy pernah mengisahkan Bung Hatta di depan mereka, pernah mengisahkan tentang Pancasila dan nilai-nilainya di depan anak-anak, tentu yang usianya sudah SMP SMA ya. Nah, kalau yang TK SD ya masih cerita seputar binatang, petualangan anak kecil. Cuma, nah, yang perlu diperhatikan adalah kita harus cerdas mengelompokkan anak-anak berkebutuhan khusus itu sesuai dengan keunikannya. Bahkan kadang kali ini suka mengalah, kalau diundang ke sekolah biasa kan kita cukup dongeng 1 kali nih. Tapi kalau di sekolah anak-anak berkebutuhan khusus, terkadang kita dongeng atau bercerita sampai berkali-kali sesuai dengan kelompok kekhususan mereka, kekhasan mereka. Contoh, dongeng Kak Teddy kan ketika tampil suka menggunakan musik tuh.
Tapi ternyata ada anak-anak yang tidak nyaman dengan mendengar suara musik atau suara yang keras. Sehingga Kak Teddy terpaksa daripada anak itu tantrum atau trauma, ya sudah anak itu belajar dulu sama bu gurunya, Kak Teddy di ruangan lain mendongeng ke anak-anak yang bisa mendengarkan musik dan suara keras. Nanti Kak Teddy hadir lagi ke anak-anak yang tidak bisa mendengarkan suara keras itu, Kak Teddy ceritanya dengan lembut, dengan pelan-pelan. Ada juga anak-anak yang dia harus bergerak nih, atau ada yang tidak mau bergerak. Nah itu Kak Teddy bukan terpaksa ya, kita memfasilitasi dengan mengelompokkan itu. Nah kalau itu biasanya di teman-teman autis ya, tapi kalau tuna-tuna yang lain sih biasanya Kak Teddy pernah tuh di SLB digabungkan semuanya, kemudian anak yang mohon maaf cacat kakinya, cacat tangannya, buta, bahkan yang tuli pun ikut bisa membaca bibir Kak Teddy. Maka kadang Kak Teddy agak pelan berbicaranya ketika mendongeng di sana. Dan tentu dibantu ada guru di depan mereka yang menerjemahkan dengan bahasa isyaratnya. Mungkin itu Kak jawabannya. Jadi bukan tentang pesannya, tapi tentang bagaimana metode kita menyampaikan pesan ke anak sesuai dengan kelompok kekhususan mereka, agar mereka merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Oke, siap. Kak Dini bisa diterima Kak Dini? Oke, Kak Dini kasih raise hand dan love yang besar banget. Ini ada lagi Kak Aisyah. Kak Aisyah, izin bertanya, saya Aisyah dari Indramayu. Halo Indramayu semuanya. Apakah harus menyesuaikan judul cerita dengan usia anak atau cerita apapun bisa dinikmati seluruh usia? Anak saya usia 2 dan 4 tahun. Apakah efektif dibacakan judul cerita yang sama secara bersamaan dalam satu waktu? Oke, silakan Kak tadi. Oke, Kak Aisyah, Indramayu. Indramayu terkenal apa ya? Mangga ya. Ini lagi musim Mangga, mangga. harumnya. Baik. Kalau sama Kak Teddy, cerita apapun, judul cerita apapun bisa dibawakan ke anak-anak semua usia. Kemarin Kak Teddy baru saja mendongeng tentang, saya lupa Bung Hatta atau siapa, salah satu tokoh pahlawan bangsa ke anak-anak kelompok bermain usia 4 tahun ke bawah ya, 3-4 tahun. Namun, ini, jadi semua judul cerita bisa. Namun kembali gaya dan metode kita. Ketika, ini pengalaman ya, ketika anak usia kelompok bermain itu lebih banyak kita fun, happy, gembira suasananya. Jadi yang dibangun ya banyak bercandanya. Maka tokoh Pak Hatta kan tidak bisa kita bercandain tuh. Maka solusinya Kak Teddy menceritakan tokoh Bung Hatta ini, ada satu tokoh tambahan yaitu anak kecil yang lucu, imut, kemudian dia suka mengamati perilaku Bung Hatta. Nah, itu kan ada anak kecil meneropong Bung Hatta. Nah, anak kecilnya yang saya eksplor. Sesekali Bung Hattanya kita tokohkan dengan gagah tentunya tanpa mengurangi rasa wibawa dia. Jadi Kak Teddy pernah menceritakan Bung Hatta di anak-anak kecil, cerita serius lah ya, itu bisa nyaman, asal gayanya ya. Nah, yang membedakan adalah begini, ketika anak kecil, remaja, dan dewasa, yang membedakan adalah gestur tubuh dan ekspresinya. Ketika ke anak kecil, SD kelas 1, 2, TK, kelompok bermain, itu kita harus totalitas tuh. Ekspresi, gestur, suara itu harus dikeluarin semua. Nggak bisa duduk manis kayak gini Kak Teddy cerita, tapi gesturnya harus bermain. Ketika jalan kita praktekkan berjalan, ketika bangun pagi kita ngeliat buka matanya, ting tong gitu kan. Namun ketika sudah ke usia remaja, SMP, SMA, bahkan dewasa profesional, yang perlu dikurangi, bahkan dihilangkan itu gestur tubuhnya. Ceritanya gagah saja, biasa saja. Namun unsur suara, terkadang mereka masih nyaman kok ketika kemudian, aku senang sekali berhadapan denganmu, wahai manajerku. Baiklah, Pak Pimpinan,
Apa yang harus aku kerjakan? Tolong kerjakan hal ini. Baiklah. Nah, itu mereka masih nyaman juga tuh pengalaman Kak Dedi. Mungkin itu Kak Iin jawaban untuk Yeay. Aisyah dari Indramayu. Mudah-mudahan Oke. bermanfaat ya. Ye. Ceritanya masih ini banyak sekali Kak Teddy yang bertanya. Masih belum ngantuk ya yang lainnya ya masih semangat ini. Kita tembus 41 orang ini Kak Teddy. Luar biasa antusiasmenya ibu, ayah bunda di sini. Lanjut Kak Teddy ya. Ya, Halo Kak Teddy. Saya punya anak laki-laki usia 2 tahun, jalan 3 tahun. Bagaimana Kak membangun saya sebagai orang tua untuk bisa lebih semangat untuk bercerita kepada anak? Karena terkadang kalau saya lagi tinggal freelance, anak saya dengan nenek atau kakeknya yang suka ada tontonan YouTube di TV. Jadi terkadang kalau saya bacakan cerita, moodnya naik turun. Benar. Kira-kira bisa kasih saran nggak? Saran Kak, apakah hal ini bisa berdampak juga dengan moodnya yang berubah-ubah? Gitu. Iya, oke. terkadang apa? Ibunya sudah kenceng kasih pembiasaan gini, neneknya kasih pembiasaan lain. Ini pasti dilema untuk semua orang tua ya. Monggo Kak Teddy. Baik, ya memang perlu kita maklumi juga ya, karena berbeda orang, juga berbeda pemahaman, keyakinan, dan berbeda skill. Makanya yang pertama adalah perlu memang effort kita, usaha untuk menyelaraskan pengetahuan dan skill ke orang-orang di sekitar anak, terutama yang biasa mengasuh anak kita. Meskipun itu neneknya anak ya, atau kakeknya anak, memang perlu pelan-pelan dipahamkan. Meskipun terkadang ini tantangannya besar, karena kita sebagai anak memberitahu orang tua ya, terkadang kalau tidak pas momentumnya, tidak pas suasananya, bisa dianggap, oh kamu juga dulu kecil begini gitu kan. Nah, oke ya. Jadi yang pertama, betul kita membangun kesamaan frekuensi dengan orang-orang yang biasa mengasuh anak kita. Termasuk kalau di rumah ada bibi ya, ada asisten yang handle anak, itu pun perlu dilatih, perlu diikutkan parenting. Yang kedua adalah diskusi tentang cerita bisa kita mulai yang sudah ditonton anak, sehingga kebiasaan anak menonton tontonan lain bersama kakek neneknya, nah, bersama dengan kita minta anak bercerita, membahas tontonannya, dan kemudian kita menimpali dengan cerita-cerita yang lain, sehingga ya tidak membuat sebuah tema baru, tapi apa yang ditonton anak kemudian kita apresiasi, kita bahas, kita bedah, kalaupun salah kemudian kita luruskan dengan cerita lain yang bisa memberikan pemahaman baru ke anak. Jangan sampai mentah-mentah anak kita mendapatkan informasi, pengetahuan hanya dari apa yang dia tonton, tapi harus ada tuntunan juga dari orang tua. Jadi yang kedua, diskusi anak seputar apa yang baru saja dia nikmati ketika bersama dengan kakek neneknya. Dan yang ketiga adalah, nah ini tantangan nih, karena anak terkadang akhirnya menjadi suka nonton YouTube. Bapak Ibu mencermati tidak sih ketika anak kita nonton YouTube, ketika dia bosan dengan satu video, apa yang dia lakukan? Saya Scroll apa ya? terus. Cari Scroll, lagi. ganti video. Nah, bahaya ketika kemudian mamahnya atau papahnya berhadapan dengan anak dan tidak menarik, itu dalam otak anak pengen di-scroll tuh mamanya. Ganti mama, ganti mama. Astagfirullah, tentu nggak rela dong. Nah, maka tantangannya adalah yang ketiga tadi, kita harus menjadi orang tua yang lebih menyenangkan ketika berhadapan dengan anak. Kita harus punya momentum-momentum atau waktu-waktu spesial bercerita. Karena saat bercerita kita bisa mengeksplor, kita bisa menjadi diri kita yang berbeda. Maksudnya kita bisa memerankan tokoh itu kan. Nah, makanya apalagi anaknya masih 3 tahun,
ketika cerita tentang ayam, ya ibunya bergaya ayam lah, gajah bergaya gajah, bermain bersama, mengajak anak terlibat di sana, mengajak anak ikut bermain peran juga, sehingga kegiatan berceritanya menarik. Mungkin itu tiga saran Oke, di pengalaman Kak Teddy bagaimana menghadapi anak-anak yang diasuh dengan metode yang lain. yang Jadi yang berbeda, ketiga, iya. jadi orang tua yang lebih menarik di hadapan anak-anak. Oke, luar biasa ya. Aduh, bagaimana Bapak Ibu semuanya? Nah, tidak terasa ya kita sudah 1 jam waktu kita untuk sharing-sharing tentang cerita. Jadinya saya mikir Kak Teddy, saya kan suka bercerita dengan anak saya. Biasanya saya kalau eh, ayam harusnya suaranya kan kecil. Ternyata suara saya ayam, suaranya selalu diprotes sama saya. Bunda itu salah. Ayam seharusnya suaranya kecil. Jadi ah mau tidak mau ibunya harus belajar. Jadi apa ya? Mempunyai apa ibu yang serba bisa harusnya. Karena selalu diprotes sama anak saya. Beda kan sama dulu? Walaupun suaranya besar kecil, ya oke aja. Oke, teman-teman semuanya. Kak Okta, saya pingin tahu bagaimana sih videonya buku kita. Sambil saya mengecek sama teman-teman, siapa sih yang akan mendapatkan hadiah dari Dreamy dan Yapi Yapo. Silakan Kak Okta, videonya sekali lagi sebelum kita tutup. Masih ada Kak Okta? Kalau tidak ada, sebentar. Tunggu teman-teman. Iya. Wow, ternyata Festival Nah ini masih 3 hari lagi. Masih ada Kak Juli, masih ada Kak Okta, masih ada Kak Gati. Seperti apa sih mereka? Masih penasaran? Stay terus di Festival Nah besok di jam yang sama, jam 19:30 waktu Indonesia bagian Barat. Iya, masih ada Kak Dini besok. Yuk, untuk yang mendapatkan hadiah kali ini, Kak Iin menghilang. Sinyal mungkin ya. Iya. siapa ya? Ini Kak Okta, Kak Iinnya menghilang. Kalau pengen menghilang sambil nunggu, kita tunggu putar video atau gimana? Itu sudah ada, Kak. Udah. Pak In?
Oke, jadi pemenangnya adalah untuk hari ini pemenang kita adalah Kali. Ya, Kain. Udah ada? halo, Kak Hafisa. Kak Iya, Kak Juli, Iin, kedengaran, Kak Kak. Juli. Sinyalnya Kak seperti Okta, kata Kak Iin juaranya Kak Hafisa. Oh, oke. Jadi juaranya Kak Visa. Siap. Ya, saya datang lagi terdengar. ya. Oke. Yes. Iya, Hilang. Oke, udah. Jadi hilang. juaranya adalah Kak Hafisa. Kak Hafisa boleh chat Kak Mimi? Halo? Ya, nanti di grup Kak Hafisa ada deh. Ya. Oke. Kak Okta, unmute Kak Okta. Iya. Untuk pemenangnya Kak Hafisa boleh untuk chat di Kak Iin, Kak Imran kayaknya. Oh, tepuk tangan atau apa Kak Imran? Reactionnya barusan. Tepuk tangan ya Kak Imran ya. apakah saya termonitor? Apakah saya Ada, Kak. terdengar? Ada, Kak Terdengar, Iin, ada. Ya. Apakah terdengar? terdengar. Terdengar. Alhamdulillah. Akhirnya masuk juga. Oke, Oke. kakak-kakak. Untuk Kak Hafisa silakan menghubungi nomor yang ada di kolom chat Kak Hafisa ya. Oke, Bapak Ibu semuanya dan adik-adikku yang cantik, tiba akhirnya kita di penghujung acara dan kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan mudah-mudahan apa yang kita berikan hari ini oleh Kak Teddy maupun Kak Okta memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Kak Iin difoto dulu. Assalamualaikum. Udah Ya. difoto belum Kak Oh, Iin? belum belum. difoto. Iya, silahkan Oke. dibuka kameranya, Ayah Bunda. Kita kasih pose yang terbaiknya dan Oke. senyum Udah untuk semua anak minta tolong Indonesia. dibuka semua kamera. Oke, siap. Oke, sip. 1, 2, tahan dulu. Oh, lagi ulangi ya. 1, 2. Ya, oke. Masih ada layar kedua, ditunggu. Masih tetap. Oke. 1, 2, sekarang layar yang kedua. Masih ditahan. Oh, ini off cam semua ya, nggak apa-apa. Oke, sip. Oke. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok. Jangan lupa. Yang belum dapat hadiah, besok Sampai ada loh. besok. Terima kasih. Terima kasih, Kak Teddy, Kak Okta, Kak Iya, Iin. sama-sama. Assalamualaikum. Terima Boleh kasih. ditutup langsung. Waalaikumsalam. Pintunya langsung ditutup ini Kak Okta. Terima kasih. Terima kasih.